ruangan Zoom ini. Oke, baik ibu-ibu semuanya, bunda-bunda yang sudah hadir di Zoom kali ini, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Hari ini kami akan sharing beberapa hal tentang kehamilan. Kami dari Politeknik Karya Husada, kami adalah bidan yang sedang melakukan tugas profesinya ya, karena kami akan melanjutkan kuliah profesi gitu ya, Bu. Jadi hari ini kami akan men-sharingkan tentang kehamilannya. Jadi tujuan dari webinar ini adalah kita akan men-sharingkan ke Bunda dan Bunda paham tentang kehamilan. Apa itu gizi yang harus dipenuhi pada saat hamil? Terus tentang bagaimana sih nanti proses persalinannya, terus juga akan di-sharingkan juga nanti sama rekan kami juga ada Bidan Ranti nanti akan sharing tanda-tanda bahaya hamil itu apa saja ya. Dan yang terakhir nanti ada Bidan Ika. Bidan Ika akan sharingkan kepada bunda-bunda semua tentang bagaimana caranya senam hamil ya. Jadi karena waktunya tidak lama, kami sharingnya cepat dan nanti di akhir sesi Bunda bisa bertanya ya kepada kami. Durasi kami sekitar 45 sampai 1 jam. Jadi jangan kemana-mana ya. Mudah-mudahan sharing ini akan bermanfaat buat Bunda semuanya. Nah, mohon izin saya akan share materi slide saya yang pertama ya. Saya perkenalkan, nama saya Herni, background saya bidan ya, ibu-ibu. Saya bertempat tinggal di Pamulang, Tangerang Selatan. Ada yang dari Pamulang, ada yang dari Pamulang kah? Oke, saya tinggal di Pamulang, Tangerang Selatan. Kebetulan ini apa namanya? eh, saya buka praktek bidan dan sekarang sedang menjalankan eh, kuliah lanjutan dari profesi kami kebidanan ya. Jadi saya akan share tentang gizi yang harus dipenuhi apabila Bunda sekarang sedang hamil ya. Nanti di akhir sesi kami akan cek apakah Bunda paham dengan yang kami sampaikan. Nah, di sini ya saya akan sharingkan dulu kehamilan itu apa. Kehamilan itu adalah peristiwa yang sangat dinantikan oleh semua wanita ya, apalagi sudah menikah, pastinya pengen keturunan ya. Dan ketika Bunda hamil, otomatis tingkat gizinya itu harus ditingkatkan dibandingkan Bunda belum hamil ya pastinya. Ya kenapa harus gizinya harus naik? Karena ada yang butuh gizi lagi, ada yang butuh makan lagi selain kita, yaitu bayi kita yang ada di perut. Jadi otomatis kebutuhan gizi untuk ibu yang tidak hamil sama ibu yang hamil itu berbeda ya. Oke, selanjutnya. Nah, kenapa gizi saat hamil itu perlu diperhatikan ya? Karena ya tadi saya bilang ya, di perut itu ada bayi. Nah, bayi pertumbuhan, pembuatan organ ya, pembesaran badannya ya, pertumbuhan otot, tulang itu semuanya tergantung dari gizinya ibu gitu ya. Dari gizinya ibu. Semakin ibu gizinya baik, otomatis makanan yang diserap bayi akan baik juga. Semakin makanannya baik, otomatis pertumbuhan bayi akan baik juga. Setuju ya ibu-ibu? Nah, di sini saya akan sharingkan juga bahwa kekurangan atau kelebihan gizi pada ibu hamil itu ada baik dan buruknya. Nanti saya akan share di belakang apa sih yang dibutuhkan untuk ibu hamil. Oh iya, jadi untuk setiap makanan yang kalau misalnya ibu misalnya hamil, berat badannya lebih sama ibu hamil dengan berat badan kurang, itu kebutuhan gizinya itu beda ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, ini kemudian saya akan sharingkan faktor apa yang mempengaruhi gizi ibu hamil ya.
Pastinya ibu hamil dengan faktor-faktor berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda. Yang pertama adalah faktor usia ya. Usia hamil muda, ibu hamil dengan usia yang lewat dari 40 tahun, pastinya memerlukan gizi yang berbeda. Nah, terus apalagi yang mempengaruhi gizi itu adalah berat badan ya, berat badan ibu hamil itu mempengaruhi gizi. Terus ada lingkungan, pengetahuan ibu hamil dan keluarga ya tentang gizi, tentu terus ada kebiasaan atau pandangan terhadap makanan, terus aktivitasnya ya. Ibu hamil yang bekerja atau ibu hamil yang hanya di rumah pastinya juga memiliki aktivitas yang berbeda. Terus status kesehatan dan status ekonomi. Nah, apakah beda, ada kebutuhan gizi pada hamil itu ya? Ada perbedaannya, karena hamil itu dibagi menjadi 3 periode ya, Ibu-ibu. Ada trimester 1, ada trimester 2, dan ada trimester 3. Nah, kalau trimester 1 itu umur berapa? Umur hamil 0 sampai 3 bulan, kita sebutnya itu trimester 1. 4 bulan sampai 6 bulan kita bilangnya trimester 2, dan 7 bulan sampai akhir kehamilan kita sebutnya trimester 3. Nah, kebutuhan gizi pada trimester 1 itu sangat-sangat penting ya. Kenapa? Karena pada trimester 1 ini ada penyesuaian kehamilan ya. Ibu yang tadinya tidak hamil menjadi hamil, pastinya ada beberapa penyesuaian di mana sering kencing, mual muntah dan lain-lain, pastinya membutuhkan gizi yang berbeda. Nah, dan ini pada trimester pertama, gizi ini sangat penting. Kenapa? Karena pada saat pertama ini pertama kali bayi dibentuk susunan organnya, kemudian bayi pertumbuhannya juga sudah baru mulai gitu ya, baru mulai terbentuk badan, terbentuk organ-organ. Di situ akan butuh gizi yang baik ya. Terus pada trimester 1, kebanyakan dari ibu-ibu hamil itu mengalami beberapa keluhan yang tadi disebutkan. Mual muntah, pusing ya. Dan ini akan mempengaruhi dari pola makan ibu hamil ya. Terus dalam batas tertentu hal ini wajar ya. Kalau mual muntah itu ada batasan wajar dan ada batasan yang perlu diterapi ya. Terus bahan makanan yang baik diberikan adalah makanan yang kering dan segar ya. Jadi kalau ibu hamil trimester pertama mual muntah itu sebaiknya makanan yang dianjurkan itu seperti roti panggang ya, biskuit, sereal dan buah-buahan. Jadi nggak mesti harus makan nasi. Yang penting makanannya itu mengandung gizi yang diperlukan untuk ibu hamil gitu ya. Terus untuk keluhan mual muntah ya, kita menghindari makan dan minum itu bersamaan, karena kalau makan dan minum bersamaan ini akan menyebabkan mual dan muntah lebih parah ya. Kemudian gizi pada trimester kedua ya. Pada trimester kedua ini eh, ada pertumbuhan berlangsung sangat cepat ya. Pada bayi itu pertumbuhannya itu benar-benar maksimal itu setelah trimester 2 dan 3. Makanya 50% dari penambahan berat badan ini terjadi pada kehamilan ke-6 dan ke-7. Jadi memang benar-benar pada saat pertumbuhan bayi ini benar-benar maksimal. Dan biasanya kalau sudah trimester 2 dan trimester 3, ini nafsu makan akan naik ya Bu. Nafsu makan akan naik karena apa? Karena mual muntahnya udah nggak berasa lagi mual muntahnya. Jadi karena mual muntahnya nggak berasa, nafsu makannya meningkat. Dan ingat, ibu makan bukan buat sendiri. Ibu makan buat diri ibu dan buat diri bayi kita ya. Terus pada trimester 2 dan ketiga, kemampuan pencernaan makanan itu bertambah baik ya, karena tadi ya hormon sudah mulai bisa disesuaikan, mual muntahnya sudah berkurang dan lain-lain. Nah, pada masa ini tambahan gula itu diperlukan untuk kesehatan yang lebih baik.
Nah, ini saya akan share ke Ibu syarat makanan sehat bagi ibu hamil ya. Jadi makannya nggak perlu mahal, tidak perlu mahal, asal sehat ya. Yang sehat itu yang bagaimana? Yang pertama, harus cukup kalorinya, cukup energinya. Terus harus mengandung protein, mengandung lemak, vitamin, dan mineral. Nah, apa sih vitamin mineral yang dibutuhkan pada masa kehamilan? Nanti saya akan sharekan di slide yang selanjutnya. Nah, terus kita sebagai ibu hamil harus menghindarkan pengaruh makanan yang negatif untuk bayi ya, makanan-makanan atau obat-obatan yang membahayakan bayi. Terus pada syarat makanan yang sehat selahir adalah mendukung metabolisme ibu dalam memelihara berat badan sehat ya, badan badan sehat, kadar gula baik ya, tekanan darah tetap stabil. Jadi ibu harus memperhatikan makanan-makanan yang tepat untuk ibu hamil. Jangan sampai ibu overload gitu ya, karena ibu hamil itu ada batasannya. Naik berat badannya minimal berapa dan maksimal berapa ya. Oke, nah ini ya, yang pertama adalah kebutuhan energi. Kebutuhan energi ini eh, sangat mempengaruhi terhadap berat badan ya. Dan untuk ibu hamil, penambahan kalorinya itu harus lebih dari 285 sampai 300 kalori ya dari pada trimester 2 dan 3 dari sebelum ibu hamil. Jadi harus ditambah, makanannya harus lebih sering gitu ya. Terus kalau seandainya ibu hamil kok asupan kalorinya kurang, apa sih efek sampingannya? Efek sampingnya ini luar biasa bahaya ya ibu-ibu kalau misalnya ibu sudah hamil terus kalorinya yang masuk itu kurang ya. Itu akan bisa menyebabkan AUGR. AUGR itu artinya nanti bayinya berat badannya akan lahir rendah dan bahkan kalau kita benar-benar kurang banget ya energinya itu bisa mengakibatkan kematian bayi. Terus pada trimester pertama energinya masih nggak terlalu butuh banyak ya karena tadi ya masih ada mual muntah dan sebagainya. Pada trimester 2 dan 3 kebutuhannya lebih banyak lagi, lebih bagus lagi ya. Dan apa sih makanan-makanan yang menjadi sumber energi bagi ibu hamil ya? Itu bisa beras, artinya kita bisa makan nasi, nggak perlu banyak, sedikit tapi sering. Jagung boleh, kalau lagi mual muntah nggak bisa makan nasi, boleh makan jagung, boleh banget. Gandum boleh. Jadi kalau udah makan gandum, udah makan jagung, kalau ditanya udah makan belum? Sudah ya ibu-ibu ya. Jadi nggak harus makan nasi itu sebagai masuk ke dalam makanan yang mengandung kalori atau energi atau kita bisa sebut dengan karbohidrat ya. Ada kentang, ada ubi-ubian dan lain-lain. Nah, gizi yang kedua adalah kebutuhan tentang protein ya. Protein ini sangat penting ibu-ibu buat ibu hamil. Kenapa? Karena pertumbuhan janin, uterus, jaringan payudara ya, karena nanti akan persiapan menyusui ya, serta hormon penambahan cairan ini sangat ditentukan dengan asupan protein kita gitu ya. Terus 2/3 dari protein yang dikonsumsi sebaiknya dari protein hewani ya. Karena kan kita tahu ya, ada protein hewani, ada protein nabati ya. Hewani berasal dari hewan, nabati berasal dari tumbuhan. Nah, kebutuhan tambahannya itu 12 gram per hari. Dan apa sih sumber makanan yang mengandung protein? Itu ada daging, ikan, ya, unggas, telur, kerang, dan kalau dari nabati, kacang-kacangan ya, ibu-ibu. Nah, selanjutnya, selain protein, selain kalori, kita juga butuh vitamin. Jadi,
Ibu selain minum vitamin yang diberikan oleh petugas kesehatan, ibu juga harus makan makanan yang mengandung vitamin. Nah, vitamin apa saja yang diperlukan ya? Pastinya vitamin yang mengandung asam folat dan B12. Ini sangat penting ya. Asam folat dan B12 pasti diberikan ketika ibu periksa ke pelayanan kesehatan. B6 ini sangat penting juga, apalagi buat ibu hamil yang merasakan mual muntah. Ini sangat penting karena bisa mengurangi mual muntah ya. Ini penting banget. Kebutuhan vitamin C ya. Vitamin C ini sangat penting loh, karena kalau kita hamil terus kadar vitamin C kita kurang, ini bisa menyebabkan keracunan kehamilan ya. Itu kita biasa sebutnya preeklamsi dan eklamsi. Ketubannya pecah, dan vitamin C ini juga selain untuk menjaga kesehatan juga bisa untuk mencegah terjadinya ketuban pecah dan menjaga agar pembuluh darah kita tetap stabil, dan vitamin C sangat bagus untuk membantu penyerapan zat besi. Oke. Nah, selain itu ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Semuanya bagus dan semuanya diperlukan untuk ibu hamil. Nah, terus selanjutnya kebutuhan akan mineral ya. Mineral itu apa aja yang dibutuhkan untuk ibu hamil? Eh, ada kalsium, ada fosfor, ada zat besi ya yang tadi saya cerita, dan ada seng ya. Terus ada yodium dan natrium. Nah, saya akan jelasin satu-satu ya. Jadi kalau mineral yang pertama kalsium. Nah, kalsium pasti ibu-ibu tidak asing dengan sebutan kalsium ya. Kalsium itu sangat penting untuk ibu hamil karena ketika kita sebagai ibu hamil kadar kalsium kita kurang, akan mengakibatkan janin kita menderita kelainan tulang dan gigi ya. Bahkan ketika hamil dan kita asupan kalsiumnya kurang, kita akan merasakan nyeri punggung, nyeri kaki, kram kaki, bahkan sakit gigi. Kenapa? Karena kalau asupannya kurang, bentuk dari tulang-tulang bayinya dari mana? Ngambil dari kalsium ibunya. Jangan sampai ya bayi kita ngambil kalsium dari badan kita, tapi sebaiknya kita memberikan asupan kalsium, baik tablet vitamin kalsium atau kita makan makanan yang mengandung kalsium tinggi ya. Selain itu kita juga butuh fosfor. Ini bagus banget untuk pembentukan rangka dan gigi janin. Jadi kalau ibu-ibu pengen nanti anaknya giginya bagus, pertumbuhannya cepat, jangan lupa kadar makanan-makanan yang mengandung mineralnya harus diperbanyak ya. Selain itu yang paling penting adalah zat besi ya. Yang tadi saya cerita, ibu hamil, makanan bayinya, pertumbuhan bayi itu dari mana? Dari darahnya ibu. Dan kualitas darah kita itu ditentukan dari zat besi yang ada dari kita ya. Jadi zat besi ini sangat bagus untuk mencegah anemia. Jadi mencegah anemia, dan apabila kekurangan ini akan sangat bahaya ya. Terus seng berkaitan dengan pembentukan tulang belakang ya. Ini sangat penting juga. Yang nggak kalah pentingnya adalah yodium dan natrium. Ini juga sangat penting ya. Nah, akibat dari kalau ibu-ibu gizinya kurang pada saat hamil, ibu akan kena anemia. Anemia itu keluhannya itu apa? Kunang-kunang, lemes, ya, terus suka hawanya ngantuk terus. Bukan hanya itu saja, ketika ibu hamil anemia, nanti persalinannya biasanya akan terjadi masalah. Dan satu lagi, ini juga akan menyebabkan kelainan pada janin ya. Kemudian, apabila ibu hamil gizinya kurang, kenaikan berat badannya akan rendah, dan ini sangat tidak baik ya, karena ibu hamil minimal banget itu 1 bulan itu harus naik 1 kilo gitu ya, dan ada rentannya gitu, minimal naiknya berapa, ada 9,5 kg sampai 16,5, bahkan ada yang menganjurkan kita naik berat badannya sampai 20 kilo gitu ya. Terus apabila ibu gizinya kurang, itu akan mengakibatkan mual muntah yang berlebihan bahkan sepanjang kehamilannya ya. Jadi kalau misalnya ibu mual muntah tetap makan, iya harus tetap makan. Caranya gimana makannya? Makan sedikit
tapi sering ya, dan memakan makanan yang dianjurkan saat kita mual muntah. Terus dari dampak dari kekurangan gizi pada ibu hamil juga bisa mengakibatkan masalah-masalah di bayi. Masalahnya apa aja? Bisa bayi lahir prematur ya. Bayi lahir prematur itu nggak enak ya Bu. Bayinya masih kecil dan biasanya membutuhkan pelayanan medis yang biayanya juga nggak murah gitu ya. Dan ketika bayi lahir prematur juga kesehatannya nanti tidak baik. Terus ada yang paling fatal yaitu kematian di dalam kematian bayi di dalam kandungan, dan ada juga menyebabkan kelainan sistem saraf pusat ya. Jadi memang banyak banget dampak dari apa namanya, kekurangan zat gizi. Makanya buat bunda yang sudah tahu ibu hamil harus makan apa aja, harus makan mengandung apa aja, yuk kita praktekkan, membiasakan diri. Cuma 9 bulan kok Bu, makanan harus diperhatikan, gizinya harus diperhatikan, dan jangan lupa minum suplemen yang dianjurkan saat hamil. Mudah-mudahan sharing saya bisa ditangkap ya sama ibu-ibu. Nanti kalau ada pertanyaan kita akan share di sesi selanjutnya. Yang kedua akan disaringkan tentang tanda bahaya kehamilan yang akan di-sharingkan sama rekan saya, Bidan Ranti. Bidan Ranti, apakah sudah ready? Oke, Bidan Ranti, apakah sudah ready? Oke, yang kedua, Bu Ranti atau Bu Maulida? Ibu Ranti, Bu. Ya, Bu Ranti, apakah sudah ready? Oke, kalau Bu Ranti belum ready, langsung Bu Maulida dulu, boleh? Boleh, Bu. Oke, Bu Maulida, Ya. kenalan dulu sambil saya share slide ya, Bu. Oh, siap. Ibu tolong share screen-nya ya. Ya, boleh kenalan dulu, boleh ya, Bu ya? Iya, siap. Selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, nama saya, kenalan dulu ya. Nama saya Maulida Sari. Saya berasal dari Kalimantan Selatan. Khususnya daerah Baraba ya, Bu ya. Jauh di Kalimantan Selatan. Hari ini saya akan membacakan ya masalah tanda-tanda persalinan. Kita tunggu dulu ya share screen-nya dari Ibu moderator. Sebentar. Oke. Oke, silahkan Ibu. Siap, Bu. Kelihatan ya share-nya di layar? Ya, siap. Saya akan membacakan masalah persalinan ya, Ibu-ibu ya. Terima kasih sebelumnya pada ibu-ibu yang sudah hadir di Zoom hari ini. Ya, saya akan langsung aja membacakan ya, Bu ya. Persalinan. Terus, Bu. Ya, apa saja sih persiapan keluarga menghadapi persalinan? Yang pertama ya, tanyakan kepada bidan dan dokter tanggal perkiraan persalinannya ibu itu tanggal berapa. Terus yang kedua, suami dan keluarga mendampingi ibu saat pemeriksaan kehamilan. Yang ketiga, persiapkan tabungan atau dana cadangan untuk biaya persalinan dan biaya lainnya. Yang keempat, siapkan kartu jaminan kesehatan nasional ya Bu ya. Untuk memperoleh kartu JKN itu, daftarkan diri Anda dulu ke kantor BPJS Kesehatan setempat atau tanyakan ke petugas puskesmas. Terus yang selanjutnya, rencanakan melahirkan ditolong dokter atau bidan di fasilitas kesehatan. Ya, selanjutnya siapkan KTP, kartu keluarga, dan keperluan lain untuk ibu dan bayi yang akan dilahirkan.
Selanjutnya, siapkan lebih dari 1 orang yang memiliki golongan darah yang sama dan bersedia menjadi pendonor jika diperlukan. Jadi setiap ibu hamil ya harus tahu dulu golongan darah ibu itu apa. Jadi kita harus siapkan 1 orang atau lebih yang memiliki golongan darah sama dengan ibu, terus bersedia menjadi donor darah jika diperlukan. Terus suami dan keluarga, masyarakat menyiapkan kendaraan jika sewaktu-waktu diperlukan. Kalau misalnya ada kegawat daruratan, kan kita perlu kendaraan ya Bu ya untuk membawa ibu ke fasilitas yang lebih tinggi, misalnya ke rumah sakit. Terus yang terakhir, pastikan ibu hamil dan keluarga menyepakati amanat persalinan dan stiker P4K dan sudah ditempel di depan rumah ibu hamil. Ya, lanjut Bu. Apa saja tanda-tanda persalinan? Yang pertama, mulas-mulas yang teratur timbul semakin sering dan semakin lama, ya Bu ya. Terus keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir. Terus keluar cairan ketuban dari jalan lahir akibat pecahnya selaput ketuban. Jika muncul salah satu tanda di atas ini, suami dan keluarga segera bawa ibu hamil ke fasilitas kesehatan. Ya, lanjut Bu. Nah, apa saja yang dilakukan ibu bersalin? Pada proses persalinan, ibu itu masih bisa makan, masih bisa minum, BAK, masih bisa jalan-jalan ya Bu ya. Terus jika mulas bertambah, tarik nafas panjang melalui hidung dan keluar melalui mulut. Terus jika terasa ingin buang air besar, berarti bayi itu akan lahir. Segera hubungi bidan atau dokter. Ikuti anjuran bidan atau dokter kapan harus mengejan waktu bayi akan lahir. Ya, selanjutnya, Bu. Nah, apa saja tanda bahaya pada ibu bersalin? Yang pertama, perdarahan yang banyak lewat jalan lahir. Terus tali pusar atau tangan bayi keluar dari jalan lahir. Terus ibu mengalami kejang, ibu tidak kuat mengejan, air ketubannya keruh dan berbau. Terus yang terakhir, ibu gelisah atau mengalami kesakitan yang hebat. Jika muncul salah satu tanda di atas, segera rujuk ibu ke rumah sakit. Iya, ya Bu, sampai di situ dulu presentasi saya. Nanti kalau ada pertanyaan, kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Maulida ya. Tadi Bu Maulida sudah share tentang persalinan ya. Kemudian akan di-sharingkan lagi oleh Ibu Bidan Ranti. Bu Ranti sudah ready kah? Udah ya. Ready, insya Oke, Bu Allah, Ranti. iya. Sambil sambil saya munculkan slide, Ibu boleh berkenalan dulu, silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ibu-ibu semua. Perkenalkan, nama saya Bidan Ranti, saya domisili tinggal di Depok. Mungkin di sini ada yang dari Depok. Ayo, ngacung ibu-ibu, silakan tulis di chat saya. Materi saya kali ini akan membawakan tanda-tanda bahaya pada kehamilan yang melanjutkan yang tadi sudah di-share oleh Ibu Bidan Herni dan Ibu Bidan Maulida tentang kehamilan dan bersalin ya, Bu Maulida tentang persalinan dan Ibu Herni tentang gizi pada ibu hamil. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan atau sharing ya, tanda bahaya pada kehamilan. Nah, tanda kehamilan sebenarnya itu hal yang fisiologis ya Bu ya, hal yang normal. Tapi ada beberapa orang ibu yang hamilnya bermasalah. Di sini tanda bahaya pada kehamilan. Di masa kehamilan memungkinkan ibu untuk hamil mengalami beberapa perubahan dan keluhan pada tubuh. Keluhan-keluhan yang umum biasanya akan hilang sendiri. Namun ada beberapa keadaan tertentu yang perlu ibu hamil waspadai. Keadaan tersebut harus diketahui oleh ibu hamil sebagai tanda bahaya pada kehamilan. Oke, apa aja ya tanda-tandanya? Apa saja? Nomor 1 adalah
Nah, yang pertama ini biasa di trimester pertama nih, tidak mau makan dan muntah terus-menerus. Mual muntah memang banyak dialami oleh ibu hamil, terutama ibu hamil pada trimester pertama. Ya, namun jika mual muntah tersebut terjadi terus-menerus dan berlebihan bisa menjadi tanda bahaya pada masa kehamilan. Hal itu dikarenakan dapat menyebabkan kekurangan gizi, dehidrasi, dan penurunan kesadaran, sehingga segera temui dokter jika hal ini terjadi agar mendapatkan penanganan dengan cepat. Ya, slide selanjutnya. Tanda yang kedua itu ibu mengalami demam tinggi ya. Ibu hamil tuh harus mewaspadai hal ini jika terjadi. Hal ini dikarenakan bisa saja jika demam dipicu karena adanya infeksi. Jika demam terlalu tinggi, ibu hamil harus segera diperiksa ke bidan atau rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Nah, demam ini bisa disebabkan oleh infeksi. Infeksi yang tidak diobati dengan baik, tidak diobati dengan segera, maka bisa masuk ke dalam janin dengan cepat. Dan biasanya ibu-ibu yang hamil terus badannya demam tinggi, maka detak jantung bayinya pun akan ikut tinggi. Itu menjadi tanda bahaya juga untuk bayinya ya. Yang ketiga adalah pergerakan janin di kandungan kurang. Pergerakan janin yang kurang aktif atau bahkan berhenti merupakan tanda bahaya selanjutnya. Hal ini menandakan jika janin mengalami kekurangan oksigen atau kekurangan gizi. Jika dalam 2 jam janin bergerak di bawah 10 kali, segera periksakan kondisi tersebut ke dokter. Jadi ibu harus lebih aware. Ini BD-nya bergerak nggak ya? Tadi pagi bergerak kok, sampai sore nggak bergerak ya. Nah itu ibu harus memperhatikan ya. Kalau bayinya geraknya berkurang, ibu harus segera ke dokter. Bisa jadi bayinya kurang oksigen, makanya dia lemes di dalam gitu ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, yang keempat, beberapa bagian tubuh membengkak dan sakit kepala yang berlebihan. Selama masa kehamilan, ibu hamil sering mengalami perubahan bentuk tubuh, seperti bertambahnya berat badan. Ibu hamil akan mengalami beberapa pembengkakan, seperti pada tangan, kaki, dan wajah karena hal tersebut. Namun, jika pembengkakan pada kaki, tangan, dan wajah disertai dengan pusing kepala, nyeri ulu hati, kejang, dan pandangan kabur, segera ke dokter ya untuk mendapatkan penanganan. Bu Bidan, kan orang hamil memang gemuk Bu Bidan, pada bengkak semua badannya. Iya, bagaimana cara bedainnya Bu Bidan? Gitu. Yang bahaya sama yang normal, gemuk biasa, gemuk kena hamil. Ibu bisa cek tangan ya. Tangan ibu tekan. Nah, jika ibu lepas itu terjadi cemplungan, tidak kembali lagi seperti semula, itu namanya udem, ada penumpukan cairan. Di kaki ibu juga bisa cek, di kaki bisa cek ya. Kalau ibu tekan lalu dilepas ada jadi bolongan di situ, tidak balik lagi kulitnya, itu juga penumpukan cairan. Kalau di muka gimana Bu Bidan ceknya? Ibu bisa cek di pelipis. Ya, ibu tekan pelipisnya, ibu lepas. Kalau nanti ini ada cemplungan lagi, nggak balik seperti semula, lama baliknya, itu adalah penumpukan cairan yang menandakan sirkulasi ibu tidak bagus ya. Nah, itu bisa langsung ke dokter. Sakit kepala mungkin karena capek bidan, coba istirahat ya kan. Udah istirahat, tidur, bangun, loh kok masih sakit kepalanya, terus kok pandangan kabur gitu ya. Nah itu ibu langsung datang ke bidan dan atau ke dokter ya biar diperiksa apakah tensi tinggi, apakah ada protein urin yang menunjukkan tanda-tanda eklamsi ya, keracunan kehamilan gitu. Ya, yang kelima adalah selanjutnya nah, itu terjadi perdarahan ibu-ibu ya,
terjadi perdarahan pada ibu hamil itu harus diwaspadai. Hal ini bisa menjadi tanda bahaya yang dapat mengancam baik pada janin maupun pada ibu. Jika mengalami perdarahan hebat pada usia kehamilan muda, bisa menjadi tanda mengalami keguguran. Namun jika mengalami perdarahan pada usia hamil tua, bisa menjadi pertanda plasenta menutupi jalan lahir. Jadi pada saat hamil, jika hamil lalu keluar perdarahan, mau trimester 1, 2, atau 3, itu adalah tanda bahaya. Ya, kecuali hamil ibu sudah matang, udah 38 minggu sampai 40 minggu. Lalu keluar lendir darah. Nah, itu adalah tanda persalinan ya, bukan tanda bahaya ya. Kalau tanda bahaya itu biasanya darahnya keluarnya langsung buas, banyak gitu ya. Kalau Ibu Ranti sepertinya sinyalnya putus-putus ya, Bu Ibu ya. plasenta menutupi jalan lahir, kayak gimana sih Bu Bidan yang bahaya itu? Coba slide berikutnya ada gambar plasenta previa, plasenta yang menutupi jalan lahir yang memungkinkan ibu terjadi perdarahan saat kehamilan. Silahkan slide-nya. Nah, Sudah ini muncul, Bu? gambarnya. Ya, ini gambarnya ya. Gambar yang sebelah kiri itu plasenta yang normal, adanya di dekat kaki bayi tuh, di atas kaki bayi ya. Itu plasenta yang normal seharusnya di sana letaknya. Kalau plasenta previa letaknya adalah di bawah kepala bayi tuh, di bawah di tempat jalan lahir keluar bayi. Nah, kalau plasenta di situ, otomatis plasentanya tertekan oleh berat beban bayi gitu. Jadi itu memungkinkan plasentanya pecah gitu ya. Nah, plasenta itu adalah banyak sekali pembuluh darah di sana, Bu. Gitu, pembuluh darah yang mensuplai makanan, nutrisi, mensuplai oksigen untuk bayi ya. Jadi kalau misalkan plasentanya pecah, perdarahan itu ancaman buat bayinya karena nutrisi dan oksigennya akan berkurang. Ancaman juga buat ibunya karena itu darah yang keluar, ibu bisa anemia gitu. Jadi bisa langsung diperiksakan ke dokter jika ada tanda-tanda perdarahan saat kehamilan. Ya, slide berikutnya, tanda berikutnya adalah air ketuban pecah sebelum waktunya ya. Kalau kehamilan ibu kurang dari 38 minggu, lalu ketubannya sudah pecah, itu adalah ketuban pecah dini sebelum waktunya ya, belum waktu bersalinan kok udah pecah gitu ya. Nah, itu yang harus diwaspadai. Jika ibu hamil mengalami pecah ketuban sebelum waktunya, segerakan periksakan diri ke dokter karena kondisi tersebut dapat membahayakan kondisi ibu dan bayi. Hal ini dapat mempermudah terjadinya infeksi dalam kandungan. Biasanya air ketuban itu pecah, plup, langsung biur gitu ya, langsung keluarnya banyak. Itu bisa langsung, oh itu air ketuban gitu kan. Tapi waspada, ada air ketuban yang pecahnya rembes. Jadi keluarnya sedikit-sedikit gitu. Ibu baru ganti celana nih, baru ganti celana kok celananya basah lagi ya, apa keputihan nih gitu ya. Ganti celana lagi. Terus, loh kok basah lagi ya gitu. Nah itu ibu harus waspada juga ya, karena selaput ketubannya mungkin ada yang bocor tapi halus bocornya gitu. Jadi keluar ketubannya sedikit-sedikit. Nah, kenapa rawan infeksi? Karena selaput ketubannya kan sudah terbuka berarti ya. Nah, itu ada kemungkinan infeksi. Ada bakteri dari luar dari vagina ibu masuk ke dalam ke bayi itu bisa lewat karena selaput ketubannya sudah bolong gitu. Jadi itu bisa masuk karena selaput ketuban itu pelindung bayi di dalam ya untuk mencegah terjadinya infeksi. Ya, slide berikutnya. Nah, sudah habis Ibu. Ya, sekian. Semoga sharingnya bermanfaat. Nanti setelah ini dilanjutkan oleh Bidan Ika, ya, Bidan Ika tentang senam hamil.
pada Bidan Ika, persilahkan dan kembali ke moderator Bidan Herni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa banget ya sharing dari Bu Ranti ya. Tadi jadi Ibu jadi ada tambahan pengetahuan tentang bahwa hamil itu ada loh bahaya-bahaya yang harus kita waspadai ya. Tadi Bu Ranti udah sharingkan tentang tanda-tanda bahaya kehamilan. Nah, selanjutnya akan disaringkan sama Bidan Ika. Nah, Bidan Ika, apakah sudah ready? Bidan Ika akan sharing untuk kita semua tentang senam hamil. Nah, ibu-ibu ya, jadi pandemi ya, biasanya kumpul senam hamil nggak bisa nih. Bisa belajar nanti kita akan belajar sama Bu Ika bagaimana kita bisa senam hamil. Bisa dilakukan di rumah ya, bisa ya. Jadi kita bisa tahu, jadi nggak harus ngumpul ikut kelas hamil dalam ruangan, di pelayanan, di rumah sakit tertentu, ibu bisa senam hamil sendiri. Nah, kepada Bu Ika dipersilahkan. Iya, terima kasih Bu Herni atas waktunya. Selamat siang Ibu-Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Bidan Ika Natalia, domisili saya di Jakarta Timur, tepatnya di Jantung. Mungkin ada yang deket ya, teman-teman semua ya. Itu. Iya, di sini kita mempelajari hari ini saya mengisi materi untuk senam hamil Ibu-Ibu. Minta tolong slide-nya Ibu Herni. Ya, lagi loading, Bu. Oh iya, baik. Ya, saya coba ini dulu ya. Oke, apa sih senam hamil gitu ya? Senam hamil itu adalah salah satu bentuk persiapan kita. Bentuk persiapan dalam menghadapi persalinan Ibu-Ibu. Supaya karena gini, kerja aktivitas semua, segala sesuatu aktivitas kita itu berhubungan dengan kerja jantung. Kalau sekiranya kita tidak berolahraga, gitu ya, pasti akan ada masalah di jantung kita ya. Oke, slide berikutnya. Keuntungan senam selama hamil. Nah, ini ibu-ibu akan merasa lebih enak biasanya. Karena apa? Semua kita latihan pernafasan, kita latihan gerak, badan kita gerak semua gitu ya. Terus akan terlihat lebih enak kitanya, lebih sehat, lebih enak. Terus untuk persiapan kehamilannya, persalinannya juga ibu akan lebih siap nanti. Terus pengembalian tubuh ke keadaan sebelum hamil biasanya lebih cepat. Next slide. Selama hamil, berat badan ibu itu cenderung meningkat. Pasti. Ada yang hamil anak pertama beratnya sampai 35 kilo naiknya, 20, 30 kilo. Memang selama hamil memang dianjurkan untuk kenaikan berat badan, tergantung dari IMT kita masing-masing ya ibu-ibu ya. Oke, so next slide. Oke, merencanakan senam hamil yang aman. Tergantung nih ibu-ibu, kita udah biasa senam belum? Kalau kita belum biasa senam, kita harus membiasakan dulu nih, mungkin dengan latihan nafas dulu mungkin gitu ya. Terus diskusiin dulu, misalnya ibu ada komplikasi nggak sih? Gitu. Komplikasinya apa aja ya? Bisa tekanan darah tinggi, ada kontraksi mungkin, ada perdarahan pervaginam, apalagi kalau keluar air-air ya ibu-ibu ya, itu udah sama sekali tidak boleh ikut senam, apalagi untuk jalan. Oke, next slide. Nah, ini saya bilang tadi, latihan yang bisa dilakuin apa sih? Misalnya, ibu senangnya dansa. Oke, boleh. Ibu ikut dansa gembira. Gitu. Ibu ikut caca. Nah, boleh ibu, nggak apa-apa. Itu dia menggerakkan kaki. Oke, buat ibu. Terus ibu bisa berenang, bisa aerobik air. Atau yang biasa yoga, ibu bisa ikut yoga. Atau ada pilates, bisa naik sepeda. Nah, yang lebih gampang ibu jalan ibu. Jalan itu termasuk olahraga, termasuk senam ibu. Next slide. Nah ini, energi ibu hamil tuh berubah bu dari hari ke hari. Dengan membesarnya janin, paru-paru ibu itu akan terdesak dan mengganggu pernapasan sehingga ibu akan kekurangan oksigen. Nah, ibu stop bila tubuh ibu tidak merasa
Ibu tidak mampu, jangan dipaksakan. Gitu. Ibu lakukan apa yang Ibu bisa untuk berolahraga. Next slide. Nah ini, latihan-latihan yang dilarang untuk ibu hamil adalah latihan yang melambung. Banyak gerakan, melompat, terus gerakan yang cepat berubah. Misalnya Zumba, ibu ikut Zumba, loncat-loncat, nah itu nggak boleh. Gitu ya. Gerakan yang berpotensi cedera pada perut, misalnya trimester 1, sebaiknya tidak latihan, karena memang masih mual, keluhan-keluhan masih ada. Gitu. Terus ibu berbaring dengan punggung rata, itu jangan ya Bu ya. Gitu. Next slide. Nah, warning ini selama latihan, ada perdarahan ya Ibu, perdarahan pervaginam, nyeri yang tidak biasa di perut, tiba-tiba lagi senam atau lagi olahraga, Ibu ada pusing, ada kunang-kunang, terus pernapasan tiba-tiba kok dangkal ya, nggak kayak biasa, jantungnya tiba-tiba cepet, terus perutnya kenceng gitu ya, terus keluar cairan dari vagina, nah itu stop. Kalau bisa tidak latihan lagi. Next slide. Memulai senam itu biasanya 5 menit per hari sudah mulai bagus Bu untuk latihan di awal. Ya, jadi nggak perlu latihan lama-lama. Misalnya Ibu belum pernah ikut senam sama sekali, terus Ibu harus maksakan 30 menit atau 1 jam Ibu latihan. Harus bisa, saya harus latihan gitu. Jangan. Dimulai dari yang menit yang Ibu mampu. Baru nanti dilanjutkan lagi, ditambahkan lagi untuk waktunya. Terus pakaiannya harus nyaman dan longgar, gunakan BH yang menyokong, minum banyak air untuk mencegah dehidrasi dan pemanasan. Terus bila sakit ya tadi seperti saya bilang, jangan dilakuin latihan lagi. Terus pilih berjalan di ruangan AC atau ruangan yang nyaman buat Ibu. Gitu. Terus selanjutnya perhatikan tubuh Ibu, reaksi tubuh. Gimana sih reaksinya kita? Menolak nggak sih untuk senam? Atau oh iya saya enjoy kok, oh iya ditambah lagi waktunya. Sampai 30 menit. Gitu. Oke, pesan khusus untuk peserta senam tanpa resiko. Senam ringan sampai sedang itu bisa 3 kali seminggu, Ibu. Tetap harus ada waktu istirahat ya, Ibu, 3 sampai 4 kali. Gitu. Terus hindari senam dalam posisi terlentang atau berdiri lama tanpa gerakan. Hentikan senam bila terasa pusing atau lelah. Hindari senam yang berpotensi trauma pada perut. Terus perlunya nutrisi yang baik, Ibu. Gitu ya. Terus lagi pada trimester 1 biasanya perhatikan tuh kehilangan panas. Gitu. Terus setelah melahirkan Ibu, bisa Ibu lakukan senam lagi. Senam nifas namanya. Nah, itu bisa Ibu dilakukan. Ya, next slide. Nah, ini Ibu, latihan pertama. Ibu pertama latihan nggak usah lama-lama deh. Yang saya bilang tadi, cukup 5 menit. Ibu duduk sila. Tujuannya apa sih? Buat ngelepasin otot paha bagian dalam. Gitu. Ototnya itu kan kadang-kadang kenceng ya, Bu. Lipatan paha sakit gitu ya. Nah, itu juga memudahkan untuk proses lahiran sama mempercepat proses lahiran. Gitu ya. Terus nanti posisinya Ibu duduk sila. Terus tangannya 2 tangan taruh di atas lutut, pelan-pelan, tangannya tekan lututnya ke bawah, angkat lagi, tekan lagi, angkat lagi. Itu dianjurkan sebanyak 8 kali hitungan ya Bu, 1 kali latihan. Next slide. Latihan kedua nih Bu, biasanya kaki Ibu kan kadang-kadang suka ada bengkak, terus betisnya aduh kram banget Bu Bidan. Kayak saya kalau tidur tiba-tiba kebangun kaki saya kram. Nah, itu. Nah, ini latihannya gini, Ibu. Ibu duduk aja. Duduk, posisinya, kakinya dilurusin tuh. Lututnya dilurusin. Bersandar pada kedua tangan di belakang. Di samping badan atau di belakang, agak ke belakang sedikit boleh. Tegakkan kedua kaki, telapak kaki. Ya, jadi kakinya dilurusin, Bu. Kakinya gini. Ya. Terus langsung tundukkan kakinya bersama jari-jarinya. Angkat lagi. Teruskan. Angkat. Next slide. Turunkan. Next slide. Nah, lanjutkan. Telapaknya dihadapkan bareng-bareng, Bu. Dijadiin satu gini, Bu. Telapaknya
Turunin kaki telapaknya ke samping, naikkan ke atas, tutup. Turunkan ke samping, ke atas, tutup. Ya, nanti dilakukan dua kali Bu sehari Bu. Mau bangun tidur, mau menjelang tidur, boleh, nggak apa-apa. Bila kalau misalnya udah ada bengkak, gitu kakinya, lakuin sesering mungkin. Next slide. Nah, ini latihan pernafasan, Bu. Ini penting sekali latihan pernafasan. Ibu nanti latihan pernafasan, bisa Ibu akan merasa lebih tenang. Ibu gelisah, dengan Ibu nafas, Ibu akan lebih tenang nantinya. Gitu ya, karena oksigen akan masuk untuk Ibu dan bayi. Next slide. Nah, ini pernapasan perut Ibu. Pernapasan perut Ibu bisa sambil tiduran. Ibu pegang, kakinya dibengkok ya Bu ya, kakinya ditekuk, lalu tangan diletakkan di atas perut sekitar pusar, gitu ya. Lalu Ibu tarik nafas dari hidung, buang nafas dari mulut. Sambil setiap menarik nafas, Ibu kembungkan perut Ibu. Buang nafas, perutnya dikecilkan, dikempeskan sampai sekecil-kecilnya. Ya, itu dilakukan tiap hari Ibu. Itu Ibu pakai pernapasan perut itu sama dengan Ibu tidur. Ya, jadi kalau Ibu tidur, Ibu pakainya pernapasan perut. Coba dilatih terus, gitu ya. Boleh menjelang tidur, bangun tidur, gitu ya. Kalau memang Ibu sanggup sambil duduk juga boleh, nggak apa-apa. Oke, next slide. Nah, ini latihan pernafasan dada. Persiapan gunanya untuk persiapan persalinan, untuk memaksimalkan oksigen ke dalam tubuh kita. Ya, posisinya Ibu tidur telentang dengan satu bantal, lutut ditekuk, kedua tangan diletakkan di atas dada. Kemudian Ibu mengeluarkan nafas. Menarik nafas dulu, baru mengeluarkan nafas. Jadi tarik nafas, dadanya dikembungin, dibesarkan, buang nafas, dadanya dikempesin. Gitu ya. Oke, next slide. Latihan pernafasan, ada lagi Ibu, latihan nafas pendek jatuhnya. Nah, ini dilakukan untuk di kamar bersalin. Jadi Ibu tarik nafas, gitu. Ya, tarik nafas, ditiup, jadi dikeluarkan, dipanjang, dihitung Ibu. Kalau bisa, tarik nafasnya itu lebih lama daripada buangnya. Supaya Ibu ada kesempatan untuk mengejar lebih lama, meneran lebih lama. Oke, lanjut. Nah, ini latihan dasar panggul jatuh ke depan. Panggulnya sakit banget Bu Bidan, gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan. Jadi Ibu tidur terlentang, kedua lututnya ditekuk, kempiskan perut, jepit bokongnya sampai naik punggungnya dari kasur. Lepaskan. Lagi, dijepit lagi bokongnya sampai punggungnya keangkat dari kasur, lepaskan. Nah, gerakan ini bisa dilakukan 8 kali setiap sekali latihan. Next slide. Nah, ada lagi Ibu, latihan panggul, dasar panggul jatuh ke samping. Gimana sih Bu kok jatuh ke samping panggulnya? Iya, kadang-kadang agak sakit Ibu, mungkin Ibu bekas jatuh atau apa gitu ya. Nah, ini mengurangi rasa sakit itu. Ibu seperti biasa posisinya Ibu tidur telentang, kakinya lurus kalau yang ini. Nah, gantian Bu, kakinya ditekuk. Gitu ya. Kakinya ditekuk sampai mendekati iga-iga, kemudian dorong ke arah depan, ulangi untuk kaki yang lain. Ya, gerakannya ini dilakukan 6 kali dalam 1 kali latihan. Next slide. Nah, latihan ke-6 adalah rotasi panggul. Rotasi panggul ini gimana sih? Nah, Ibu tidur telentang, 1 kaki lurus, 1 kaki ditekuk. Ya, kedua tangan di bawah bantal. Membawa lutut untuk menekuk ke samping sisi yang berlawanan dengan yang lurus. Jadi kaki yang ditekuk, ini kaki lurus, ini ditekuk, jatuhkan kakinya.
ke samping. Angkat. Diulangi dengan kaki yang lain. Lakukan gerakan ini 6 kali tiap sisi dalam 1 kali latihan. Next slide. Latihan ketujuh adalah mengurangi pegal saat his, ibu-ibu. Kalau kita his atau kontraksi kadang pegel ya ibu ya. Gitu ya, saking kita udah ada kontraksi, ibu ngerasanya gelisah gitu ya. Nah ini bisa dilakukan ibu sambil ibu menunggu kontraksi berikutnya gitu ya. Pas lagi tidak saat kontraksi, ibu bisa melakukan ini. Ibu duduk di tumit dengan bantal tipis, jadi bantalnya ditaruh di antara betis dan paha, gitu ya. Terus kempiskan perut bagian bawah dan otot bokong. Gitu. Nah, gerakan ini dilakukan 5-6 kali setiap latihan. Oke, next slide. Nah, ini, jika dalam persalinan pembukaan sudah lengkap nih, ibu kan dianjurin untuk ngeden. Untuk, ayo Bu, udah lengkap, ayo waktunya bayinya untuk lahir. Itu boleh. Ibu lakukan ini, ibu duduk bersandar di tembok dengan kedua kakinya dibengkokkan, ditekuk boleh. Gitu ya. Tangan memegang lutut boleh, itu nggak apa-apa. Dengan nafas penting atau nafas pendek tadi, ibu tarik nafas dengan mulut. Tundukin kepalanya, matanya dibuka, Bu, jangan ditutup. Kempiskan perut, jangan digigit bibirnya, nanti berdarah. Ya, nanti lecet-lecet habis lahiran perih, ibu-ibu. Terus mengedan ke arah bawah sambil keluarin nafas sampai mendesah dengan bunyi mendesah. Ya, ibu tarik nafas, gitu. Ibu pasti udah pernah dengar deh persalinan dengan tiup-tiup. Nah, ini bisa sama Ibu dengan itu. Kalau Ibu menguasai nafas yang tadi yang saya bilang. Ya, posisi ini untuk yang ini bisa dilatih Bu dari 36 minggu. Ya, oke, next slide. Nah, ini. Kalau untuk latihan Ibu, misalnya dari ibu-ibu semua yang di sini ada yang sungsang, Bu, gimana sih caranya untuk memperbaiki anak saya nih? Kepalanya masih di atas, kata Bu Bidan, gitu ya. Bisa Bu, gitu ya. Dengan posisi ini, Ibu posisi pertama merangkak dulu. Ya, kedua lengan, Ibu taruh di antara bahu, Bu. Bahu sama lengan itu harus sejajar. Nah, lutut itu sejajar dengan panggul. Nah, ya. Terus letakkan kepala di antara kedua telapak tangan. Boleh ibu noleh ke kanan, boleh noleh ke kiri, gitu ya. Terus letakkan sikunya di atas kasur. Jatuhkan sikunya sejauh mungkin, senyamannya ibu, sampai dadanya menyentuh kasur. Gitu ya. Oke, next slide. Anjurannya ibu untuk latihan sungsang. Sekali latihan itu 15 menit. 5-15 menit lah. Kalau memang ibu nggak sanggup 15 menit. Bu, aku sesek ya, Bu. Aku nggak bisa nih. 15 menit kayaknya lama banget ya. Boleh nggak? Sebentar aja. Boleh. Tapi perlahan-lahan yang saya bilang tadi. Ditingkatkan. Gitu ya. Kalau memang misalnya sehari harus berapa kali, Bu? Boleh 2 kali. Boleh 2 kali. Jadi bangun tidur sama mau tidur malam. Ya, lakuin 5-15 menit. Kalau memang bisa 15 menit lebih baik supaya bayinya muter, ya. Oke, next slide. Oke, ibu-ibu terima kasih. Materi senam hamilnya sudah selesai. Nanti kita kembalikan ke Bidan Herni. Silahkan Bidan Herni. Wow, luar biasa. Kita beli aplaus virtual buat Bu Ika ya. Luar biasa banget. Tadi penyajiannya itu lengkap dan dipraktekin ya. Jadi ibu-ibu pastinya sangat paham ya apa yang disampaikan Bu Ika. Akan tetapi nih ya, buat ibu-ibu yang sudah hadir, terus kan kayak gini Zoom kan kadang-kadang ada yang kami sih berharap ibu semua menyerap apa yang kami sampaikan. Tapi kabar gembira buat ibu-ibu yang nanti ikut ini ya dan masih belum paham pengen mengulang materi, nanti ada japri ke kami yang tadi memberikan link Zoom untuk diberikan leafletnya ya. Nanti dari leaflet itu ibu bisa belajar diulang. Oke, terima
terima kasih Bu Ika sharingnya. Oke, baik, saya akan melanjutkan untuk tanya jawab ya. Jadi buat ibu-ibu yang tadi sudah menyimak ya tentang gizi, sudah menyimak tentang tanda bahaya, sudah menyimak tentang tanda persalinan, dan yang terakhir tentang senam hamil, ada yang mau ditanyakan, boleh langsung pencet unmute-nya, langsung ngomong boleh. Atau japri chat pribadi boleh, japri chat umum boleh ya. Tadi ada yang japri ke saya, kayaknya Bu Mita mau bertanya. Silahkan Bu Mita di unmute ya, silahkan kalau mau bertanya Bu Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, monggo. Selamat siang Ibu Bidan, saya Mita dari Pamulang ingin bertanya. Ya, silahkan. Berapa normalnya berat badan naik untuk ibu hamil? Oke. Ada lagi? Pertanyaannya satu atau ada lagi? Terima kasih, udah. Oke, udah ya. Oke, terima kasih Bu Mita. Pertanyaannya luar biasa ya. Tadi saya memang menceritakan tentang gizi. Ya, kebetulan tadi gizi dibawakan sama saya ya. Jadi mohon izin teman-teman bidan saya menjawab ya. Kenaikan berat badan ibu hamil itu normalnya berapa ya? Pertanyaannya bagus banget. Bu Mita, terima kasih. Ini akan mewakili pertanyaan teman-teman yang lain ya. Jadi yang tadi saya bilang ya, gizi setiap ibu hamil itu ada dipengaruhi sama kondisi badan ya. Ada yang berat badannya dari awal sebelum hamil itu cenderung kurus ya. Ada yang berat badan dari sananya udah normal atau pada saat sebelum hamil udah obesitas. Nah, itu kebutuhan atau kenaikan berat badannya itu beda-beda ya. Nah, saya akan share ada sebuah jurnal yang mengatakan untuk kenaikan berat badan untuk ibu hamil yang tergolong obesitas atau berat badannya berlebih itu kenaikannya 5 sampai 10 kilo dari selama durasi kehamilannya. Jadi dari berat badan sebelum hamil sampai nanti mau melahirkan, kalau ibu-ibu tergolong yang obesitas itu kenaikannya 5 sampai 10 kilo. Kalau ibu tergolong kurus ya atau berat badannya kurang ya, itu kenaikannya 12,5 sampai 18 kilo ya. Jadi harus lebih banyak ya. Biasanya akan diukur lingkar lengan atas ya. Kalau ibu lingkar lengan atasnya 23,5 artinya gizinya pas, tidak kurus, tidak gemuk ya. Nah, kalau misalnya kurang dari situ, itu kenaikannya harus lebih banyak, yaitu 12,5 kilo sampai 18 kilo. Nah, kalau untuk ibu yang normal berat badannya ya, ideal gitu ya, itu kenaikan berat badannya dari sebelum hamil sampai nanti mau melahirkan itu rentanya 7 sampai 11,5. Atau kalau ibu-ibu bingung, yang penting dalam 1 bulan itu harus naik. Minimal naiknya berapa? Minimal naiknya 1 kilo, bagusnya naiknya 2 kilo. Gitu ya Bu Mita, mudah-mudahan terjawab ya. Oke, terima kasih Bu Mita pertanyaannya. Silahkan buat ibu-ibu yang lain. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Monggo. Ada yang bertanya? Oh, ada yang japri via chat. Terima kasih. Ada yang japri. Ini pertanyaan tentang senam hamil. Berarti buat Ibu Ika ya, Bu Ika. Ada yang bertanya nih, ada yang bertanya via japri ke saya. Pertanyaannya, Bu, saya itu ada riwayat prematur. Nah, senam hamilnya di stopnya itu kapan gitu, Bu? Silahkan Bu Ika dijawab. Oke. Prematurnya usia berapa ya kalau boleh tahu? Gak disebutin ya. Mungkin Nggak disebutin prematur ya? itu dari 7 bulan kali ya, Bu. Rentanya Oke. 7 bulan sampai 8 bulan gitu. Oke. Gini, Ibu siapa maaf yang nanya? Bu Herni? Tadi nggak pakai nama, Bu. Silahkan. Oke. Ya. No name. Oke. Ya, no name. Untuk yang pernah persalinan prematur itu dilihat Ibu. Ada kontraksi nggak perutnya? Gitu ya. Kalau memang ada kontraksi, tadi seperti yang sudah dibahas tadi,
itu kalau sudah ada kontraksi lebih baik tidak dilakukan, Ibu. Tidak aman untuk dilakukan. Tadi di slide ada, sebentar ya. Nah, jadi kalau untuk ibu yang kontraksi, itu kalau memang ada, di sini ada ditulis ya tadi ya, kalau warning selama latihan, ya, ada perdarahan pervaginam, nyeri yang tidak biasa, gitu ya. Terus ada kontraksi uterus, ya. Kalau ibunya memang riwayat prematur, selama tidak ada kontraksi, itu nggak apa-apa. Tapi, ada tapinya, tidak boleh lama-lama. Ibu bisa mengukur, ibu bisanya sampai berapa lama sih untuk latihan senam, gitu ya. Ibu bisa aja latihan senam mungkin di rumah. Atau kalau mau yang aman, ibu ikut yoga. Ada prenatal yoga, ibu bisa ikut. Banyak yang online juga sekarang, gitu ya. Bidan-bidan ada yang mengajar online untuk prenatal yoga, gitu. Ibu bisa lakukan itu. Prenatal yoga itu ibu bisa senam di atas kursi, ibu. Jadi tanpa ibu harus berdiri, tanpa ibu harus lelah, ibu bisa bantuan dengan kursi, gitu ya. Jadi boleh dilakukan asal tidak ada kontraksi. Kalau ada kontraksi, segera stop. Dan bicarakan ke bidan atau dikonsulkan ke dokter. Ya, begitu Ibu Herni. Terima kasih. Oke Bu Ika, terima kasih. Jawabannya luar biasa ya, terjawab ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih, chat pribadi ke saya. Pertanyaannya, gimana Bu Bidan cara bedain keputihan dengan ketuban yang pecah? Kayaknya ini pertanyaannya ditujukan untuk Ibu Ranti, Bu Bidan Ranti. Ya, silakan Bu Ranti, Iya, mohon dijawab pertanyaannya dari Bunda yang bertanya tentang baik. bedanya. Oke. Baik, Bunda. Untuk Bunda yang bertanya, saya akan berusaha jawab ya. Nah, bagaimana sih bedain keputihan dengan ketuban yang rembes-rembes, yang basah lagi celananya, itu rancu dengan keputihan ya. Nah, ini pemeriksaannya biasanya kalau orang yang sudah hafal bau ketuban itu biasanya beda baunya, bisa dicium. Cuma kan sulit bagi ibu-ibu yang nggak tahu nih bau ketuban gimana Bu Bidan gitu kan. Nah, bisa Ibu datang aja ke bidan atau ke dokter, nanti di bidan atau dokter nanti diperiksa. Ibu diperiksa, dibuka jalan lahirnya, lalu dipakai kertas Bu, namanya kertas lakmus. Ada nama kertas lakmus ya, kertas lakmusnya warna merah gitu. Lalu kertas lakmusnya itu biasanya peka dengan dimasukkan ke jalan lahir di mulut rahim. Nah, ditempelin tuh di mulut rahim tempat keluarnya cairan, bisa itu ketuban, bisa itu cairan vagina atau keputihan. Ditempelin, kertas lakmusnya sudah basah, nanti lihat kertas lakmusnya berubah warna enggak. Kalau misalkan kertas lakmusnya tetap warna merah, berarti itu adalah keputihan biasa. Karena biasanya asam, kertas lakmusnya asam. Jadi kalau misalkan kertas lakmusnya berwarna biru berubah, biasanya itu adalah air ketuban gitu. Karena pH ketuban itu agak basah, jadi berbeda dengan lakmusnya. Lakmusnya akan berubah warna dia, jadi biru. Kalau itu adalah air ketuban gitu. Jadi dengan cara ibu harus ke bidan atau ke dokter untuk memeriksakannya gitu ya Bu ya. Terima kasih. Oke, Bu Ranti, terima kasih ya. Bagus Oke, banget ya. Jadi memang ya. banyak banget dari kita yang suka bingung ini keputihan atau ini ya ketuban gitu ya. Jadi sudah terjawab tadi dari Bu Ranti. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaannya, Bu Bidan gimana cara bedain apa namanya? Lahiran yang kurang bulan sama lahiran yang lewat bulan itu bedainya gimana? Kayaknya pertanyaan ini buat Bidan Maulida. Silahkan Bu Maulida bisa
jawab. Silakan Bu Maulida. Siap, Bu. Jadi, pertanyaannya tadi, Bu Maulida itu HP-nya di connect audio. Jadi biar satu aja. Yang satunya di connect audio. pertanyaannya tadi gimana ya membedakan hamil prematur yang kurang bulan, yang cukup bulan, atau yang lewat bulan gitu ya, Bu ya? Ya, betul. Ya, jadi yang hamil prematur itu kalau ibu melahirkan di usia kehamilannya kurang dari 37 minggu. Jadi di usia kurang dari 37 minggu itu ibu sudah keluar air-air, keluar ketuban, atau ada keluar lendir darah, atau ada sudah his kontraksi yang sering ya Bu ya pada usia kehamilan 37 minggu. Biasanya itu kalau misalnya ada tanda-tanda kayak gitu biasanya sudah mau melahirkan di usia yang kurang, itu lahir prematur. Terus kalau usia yang cukup bulan itu usia 37 sampai 40 minggu ya Bu ya. Kalau untuk usia lebih bulan, usia kehamilan lewat bulan itu usianya lebih dari 40 minggu. Kalau misalnya sudah lebih dari 40 minggu, nggak ada kontraksi, nggak ada keluar lendir darah, biasanya itu harus kita bawa ke bidan periksa ya Bu ya. Kenapa sih sudah tanggal segini, sudah lewat HPL-nya kok belum sakit? Dibawa ke bidan ya, diperiksa. Kalau misalnya nggak sakit-sakit juga, bisa nanti dikonsulkan ke dokter ya untuk periksa selanjutnya. Begitu Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Maulida. Mudah-mudahan menjawab ya, dan ini keren banget ya pertanyaannya. Oke, oi semakin siang semakin banyak pertanyaan. Rupanya ada pertanyaan via chat ya, ada dari Ibu Rita. Bu izin bertanya, apa bedanya senam hamil dengan yoga? Nah, ini kembali lagi ke bidan Ika. Apa Bu bedanya senam hamil sama yoga? Bu Rita tanya. Ya, selamat siang Bu Rita. Ini saya coba untuk menjawab ya, gitu ya. Bedanya apa sih? Orang-orang sekarang kayaknya lagi tren banget ya yoga kehamilan, apa-apa yoga. Yoga itu termasuk dalam senam, Ibu-ibu. Ya, Bu Rita ya. Gitu. Jadi memang termasuk dalam senam. Salah satunya yang tadi, senam itu bisa jalan, gitu ya, bisa jalan, bisa dance, yoga, pilates, gitu ya. Kalau yoga itu biasanya olahraga otot, gitu ya, untuk menyeimbangkan otot-otot dasar panggul, gitu. Kan ada tuh yang nyeri, kok panggul saya sakit ya, bokong saya sakit loh Bu Bidan, tapi nggak kepegang, dalam sekali. Nah itu bisa dilakukan ininya dengan yoga. Gitu. Ya, kalau senam itu ini aja untuk memberikan pengetahuan tentang menuju persalinan, gitu ya. Apa sih yang harus dilakuin dalam persalinan? Ya tadi nafas, duduk yang nyaman supaya panggulnya itu normal. Kalau ibu duduknya miring, itu akan terasa beban berat di tulang belakangnya. Nah, kalau sudah disakit di tulang belakang atau sakit di antara panggul, gitu ya, ini panggulnya, gitu ya, ini harus dilatih dengan yoga. Gitu. Di samping tadi latihan pernafasan tadi, di yoga lebih banyak latihan pernafasannya. Gitu. Dengan ibu melatih nafas ibu, otomatis itu ibu akan lebih tenang. Biasanya di yoga juga ada meditasi nanti menjelang akhir yoga itu ada meditasi ibu. Nah kalau memang ibu merasa misalnya senam kok nggak menantang ya, cuma duduk tidur tekuk lututnya gitu ya, kok kayaknya bisa deh gitu.
Nah, untuk yang yoga itu ada namanya open hips itu, Bu. Open panggul. Gerakan membuka panggul. Panggul itu kalau di yoga, kalau panggul itu dia, kalau kita tahu kan panggul tuh kaku ya Ibu. Sebetulnya tidak. Panggul itu bisa membuka, bisa menutup. Ya, itu. Nanti dipelajari dengan yoga kehamilan ya Ibu ya Bu ya. Kalau kita jelasin di sini kayaknya nanti panjang banget. Bisa satu sesi sendiri ya Bidan Hernia. Ya betul, karena kita dibatasin ini. Masih Gitu ada ya. pertanyaan lagi. Jadi perbedaannya itu untuk yoga itu kita melatih otot kita. Gitu ya. Oke, semoga menjawab ya. Oke, luar biasa Bu Ika penjelasannya. Jelas banget, nanti bisa di-share kok ininya ya, cara-caranya. Oke, baik. Ada satu pertanyaan lagi, Ibu-Ibu. Mohon maaf ya, karena kita keterbatasan waktu. Jadi saya jawab dari satu pertanyaan yang terakhir. Ini pertanyaan dari Bu Mita lagi ya. Pertanyaannya, apakah berbahaya jika mengalami rasa gatal pada selangkangan saat kehamilan? Nah, ini kayak pertanyaannya buat Bu Bidan Ranti, silahkan Bu Bidan Ranti. Baik, Ibu. Siapa tadi yang bertanya? Ibu Mita? Bu Mita, ya. Oh iya, Ibu Mita ya. Biasanya gatal selangkangan itu dikarenakan karena lembab, daerah situ lembab ya Bu ya. Sebenarnya berbahaya di daerah selangkangan sih nggak berbahaya juga, tapi tidak nyaman untuk Ibu gitu ya. Jadi diusahakan daerah selangkangan itu kita pakai celana dalam yang menyerap keringat ya. Terus setelah buang air, kita selesai basuh, kita lap pakai handuk. Ya, pakai handuk, disiapkan handuknya di kamar mandi satu khusus buat lap gitu. Jadi nggak lembab daerah situ ya, daerah selangkangannya nggak lembab. Bisa dipakai salep ya, biar menghilangkan gatalnya di selangkangan. Itu sebenarnya bahaya enggak, cuma nggak nyaman ibunya. Gitu aja. Oke, terima Terima kasih Bu kasih. Ranti, Bu Mita, semoga terjawab. Oke, Ibu-ibu, terima kasih partisipasinya luar biasa. Terima kasih teman-teman bidan, luar biasa juga sudah menyampaikan materi secara jelas dan terperinci. Pastinya ibu-ibu sudah bisa menangkap ya apa yang kami sharingkan, dan tadi ada beberapa pertanyaan. Semoga ibu juga sudah paham dengan pertanyaan-pertanyaan, sudah terjawab ya unek-uneknya. Tapi jangan khawatir, nanti ada leaflet yang bisa ibu baca-baca kembali agar lebih paham dan mengerti tentang materi hari ini. Oke, ibu-ibu, saya sebagai host dan sebagai pemateri mengucapkan permintaan maaf apabila selama perjalanan acara banyak yang kurang atau tidak berkenan ya. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman bidan semuanya ya. Semoga aktivitas ini bermanfaat, semoga ibu bisa mempraktekkan apa yang sudah disampaikan kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat